Almaida, ibu rumah tangga asal kampung Cikoronjo, Desa Sindang Mulia, Kabupaten Bekasi, ditemukan tewas dalam septic tank. Sebelum dinyatakan hilang pada 2022, korban membawa uang 50 juta rupiah, hasil menggadai sertifikat tanah, serta membawa sepeda motor dan perhiasan emas. Pelaku diduga adalah Sunardi, seorang buruh bangunan yang membunuh korban demi menguasai harta bendanya. Menurut anak korban, Edi Rianto, ibunya pamit untuk mengurus dokumen pada 2022, tetapi tidak pernah kembali. Setelah mencari ke berbagai tempat tanpa hasil, Edi akhirnya melapor ke Polsek Serang Baru. Terungkapnya kasus ini bermula dari penyelidikan pembunuhan seorang gadis muda penagih hutang. Saat diperiksa, tersangka mengaku telah membunuh istrinya pada 2022 dan menyembunyikan jasadnya di septic tank di samping rumahnya. Polisi langsung membongkar septic tank dan menemukan jasad wanita. Anak korban yakin jasad tersebut adalah ibunya karena mengenali jaket dan baju yang dipakai saat terakhir kali hilang. Itu sama saya tidak, pas terakhir itu nggak ngomong apa-apa. Iya, pas emang saya waktu itu mau berangkat kerja, sama adik bilangnya ngurus dokumen rumah, dan dari situ udah bilang itu bawa uang hasil gak ada rumah, gak ada surat rumah, itu bawa uang, atau nggak pulang lagi. Total uangnya berapa, Mas? Yang Mas? Sekitar itu 50 juta. Berarti ibu hilang itu sempat membawa uang. Selain uang ada motor atau apa, Mas? Dokumen motor, HP, dompet, namanya KTP, perhiasan, kalung, cincin. Ada kemungkinan besar si pelaku ini ingin nguasain harta benda. Iya. Intinya Pengen nguasain harta ya, Mas ya? Iya. Mas, harapan Mas apa nih, Mas, agar si pelaku ini dihukum seberat-beratnya? Ya, disambar dihukum kembali. Dihukum mati sih. Hukum seberat-beratnya sesuai apa yang dilakukan ya. Karena kan sudah membunuh 2 nyawa, kembali sama ibu saya juga. Berarti Mas sendiri yakin bahwa mayat yang di dalam septic itu memang orang tua Mas? Iya, insya Allah. Gimana perasaan Mas setelah mengetahui bahwa mayat tersebut ada ibu dari Mas? Ya ada sedih, sedih nggak terduga lah gitu. Ya sakit hati gitu. Kalau ibu itu meninggalkan berapa orang anak, Mas? 2 orang. 2 orang anak, cuman bukan dari suami yang pelaku ini ya? Saya Pak, suami. Oh. Sama bapaknya Pak. Jadi yang saya pertama, yang kedua itu tuh, yang kerja di Matel Pak, yang cewek. Anak saya. Oh, berarti meninggalkan 2 orang anak. So ini bapak. Mas, tadi kan Mas Ibu sempat membawa uang sekitar 50 juta itu. Dan uang itu digunakan untuk apa sih? Rencananya gitu. Bilangnya buat usaha list sama list plafon gitu bilangnya mah. Emang nggak tahu itu uangnya buat apa gitu.
dari tersangka bilangnya seperti itu. Cuman dari saya kurang tahu itu uangnya kemana gitu. Itu kalau pekerjaannya tersangka itu apa sih mas yang tahu mas? Kuli bangunan. Oh kuli bangunan. Berarti selama 2 tahun ini upaya apa terus dilakukan ya mas? Iya, Untuk saya- mencari iya. keberadaan ibu ya? Iya, ya kemana aja saya cari dapat info. Dari ini saya cari kemana aja gitu. Tadi kan sempat mengikuti proses penggalian jenazah yang di dalam Spiteng ya mas. Iya. Terakhir masih ketahuin bagaimana mas? Sekarang mas yang di dalam Spiteng itu Yakin itu orang tua mas? Insya Allah itu ibu saya. taunya dari mana mas, ciri-ciri yang mas tahu? Mungkin dari jaket. Tadi sempat melihat jaket yang Sedikit diamankan. sedikit lihat. Berarti waktu ditemukan emang posisi pakaiannya masih utuh atau gimana? Masih utuh. Dan itu emang yang terakhir digunakan korban Iya. saat Iya. menghilang. Hilangnya dulu. Mas sebelumnya berarti udah buat laporan polisi pada tahun berapa mas? 2002. 22. Selain buat laporan polisi sudah mencari di mana aja mas? Ya cari info kemana aja, saya udah lapor ke polsek, ke polres, terus ya tolong orang-orang yang paham lah begitu sama ustadz begitu, ustadz ini gitu. Waktu itu laporan kehilangannya di Polsek mana mas? Serang Baru. Oh Serang Baru ya. Mas saat menanyakan ibu korban ibu mas ke pelaku itu apa sih alasan korban mas? Apa? Itu saya belum ketemu pelaku. Oh selama mencari ibu tuh belum pernah? Belum ketemu pelaku. Itu saya sejak mencari itu saya ke lokasi yang tadi TKP, itu ke rumah yang istri itu, ya dia bertanya ke istrinya, itu kan yang saya kalau ketemu saya kan pasti nggak mau buka pintu, nggak mau nemuin saya, istrinya itu saya mendalih teman saya, dari teman saya bilangnya teman saya itu teman yang tersangka ini, bilangnya tersangka ini di mana, bilangnya kerja di Karawang. Nah saya beberapa kali balik lagi ke situ lagi, 2 hari kemudian ya terus ke istrinya. Alasannya sedang keluar ke Kerawang gitu ya? Iya, kerja di Karawang, dia bekerja. Mas selama 2 tahun ibu menghilang mas, apa yang mas lakukan? Mencari kemana aja keberadaan ibu? Keberadaan aja saya yang minta tolong ke teman-teman yang paham IT, mungkin buat pelacakan udah ketemu, udah ketemu pihak RT-nya, bilang katanya pernah lihat orang ini sama ibu ini gitu. Nah, pernah lihat ini lewat pernah 2 kali. Nah saya tuh tolong ke RT yang setempat ini, ke RT itu Lokasi yang tadi? bukan tempat Jasa Purna. Itu saya udah tolong ke RT situ untuk kita tolong ke RT karena ada orang ini tolong dibantu gitu. Dia tahu gitu. Mas si pelaku ini pernah tinggal di rumah mas ini nggak? Pernah Berapa lama mas? selama 2 tahun. Dari tahun berapa tuh mas? Tahun 2016 sampai tahun 2018. Pernah tinggal di sini ya? Mas ini kan tadi kan sempat udah mayat udah diangkut ke rumah sakit Polri ya. Tadi dapat informasi apa terakhir dari polisian, apa harus minta DNA atau gimana mas? Minta DNA besok. Saya harus tes darah besok. Besok tes DNA-nya. Tes darah. Rencananya keluarga korban akan mendatangi Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur untuk tes DNA guna memastikan identitas jasad. Sebelumnya Sunardi juga diduga membunuh seorang gadis muda penagih utang dengan cara dicekik. Kini jasad kedua korban berada di RS Polri Kramat Jati untuk keperluan penyelidikan lebih lanjut.